Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yunita Zurupi Ikram, Siti Ikrimah, Muhammad Nasrullah, Yuni, dan Al-Qairina Anjani ingin menjelaskan mengenai cara menumbuhkan empati. Pembahasan yang pertama, apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk bisa mengerti atau memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional. Singkatnya, empati membantu kamu membayangkan diri kamu berada di posisi orang lain atau melihat dari kacamata orang lain. Edward Bradford Titchener, seorang psikolog dari Inggris, adalah sosok yang memperkenalkan konsep empati pada tahun 1909 sebagai terjemahan dari kata bahasa Jerman Einfühlung yang berarti memasuki perasaan orang lain. Empati juga merupakan keterampilan yang memungkinkan kita untuk melihat perspektif orang lain dalam upaya untuk saling memahami. Hal itu juga tentu akan berpengaruh bagaimana memecahkan masalah dalam hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah tipe empati. Ada 3. Yang pertama ada kognitif empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan apa yang mereka pikirkan. Yang kedua ada emotional empati, yaitu kemampuan untuk merasakan rasa sakit yang dialami orang lain. Dan yang ketiga adalah tingkatan empati yang paling tinggi, yaitu compassionate empati, yaitu kemampuan untuk mengambil tindakan untuk membantu semampu yang kita bisa. Bagaimana cara menumbuhkan empati? Ada beberapa cara dalam menumbuhkan empati. Yang pertama, self-awareness, yaitu mengenali diri sendiri. Yang kedua, melihat dan menyadari peran orang lain dalam hidup. Misalkan, coba kita pikirkan, jika tidak ada orang yang mengangkut sampah, maka sampah akan menumpuk di jalanan dan beresiko menimbulkan penyakit. Dari sini kita akan belajar menghargai kehadiran orang lain di sekitar kita. Yang ketiga, memposisikan diri sebagai orang lain. Misalkan, apabila kita menyakiti orang lain, tanyakan terlebih dahulu pada diri sendiri, bagaimana rasanya jika kita yang disakiti. Yang keempat, belajar untuk menjadi active listener, yaitu membiarkan orang lain menyelesaikan perkataannya terlebih dahulu tanpa memotong atau menyela. Yang kelima, melibatkan diri dalam kegiatan amal. Tanamkan mindset dalam diri bahwa bantuan sekecil apapun yang kita berikan dapat membuat orang lain bahagia. Yang keenam, memelihara binatang peliharaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan memelihara hewan dapat memupuk dan menumbuhkan rasa empati serta kepedulian dalam diri kita. Manfaat empati. 1. Membangun relasi dengan orang lain. 2. Meningkatkan perilaku tolong-menolong. 3. Membentuk moral yang baik. 4. Membantu mengatur ego diri. Dengan empati, maka kita akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan diri, memahami perasaan orang lain, dan mengontrol emosi dengan baik. Selanjutnya, contoh empati. Sebenarnya, contoh empati sangatlah banyak di kehidupan sehari-hari. Dari sekian banyak contoh empati, kami memberikan beberapa contoh. Yang pertama, membagi rezeki yang diperoleh kepada orang-orang di sekitar, terutama yang membutuhkan. Yang kedua, membantu orang yang membawa bawaan yang berat. Yang ketiga, menjenguk dan menghibur teman yang sedang sakit. Yang keempat, ikut merasa senang ketika seseorang mendapatkan kabar yang menyenangkan. Yang kelima, membantu petugas kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, memberikan apa yang seseorang butuhkan dengan ikhlas meski sekedarnya.